Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang agresivitas dalam olahraga. A. Definisi agresi. Kerusuhan dalam sepak bola adalah salah satu contoh yang menggambarkan tidak kekerasan dalam olahraga. Berikut ini beberapa definisi agresi dan agresivitas. Weinberg dan Gold mengartikan agresi adalah perilaku yang diarahkan menuju tujuan merugikan atau melukai orang lain. 2. Meaning. Agresi dapat didefinisikan sebagai ancaman stimulus yang tidak menyenangkan, fisik, verbal, atau gestural dari seseorang untuk orang lain. Menurut Gunarsa, agresivitas tidak diartikan sebagai bentuk serangan yang kejam atau destruktif, tetapi dikaitkan erat dengan ciri khas olahraga itu sendiri, yaitu olahraga bela diri yang memang membutuhkan sikap agresi. B. Macam-macam agresivitas. 1. Hostile aggression. Tindakan agresif yang disertai permusuhan dan dilakukan dengan perasaan marah dan bermaksud melukai atau mencederai dan menyakiti orang lain atau lawan bertanding. Contoh, fisik pemain sepak bola yang men-tackle lawannya dengan sengaja. Contoh, psikis pemain mengucapkan kalimat atau kata kotor kepada lawannya. 2. Instrumental aggression. Perilaku agresi yang dijadikan sebagai alat untuk memenangkan pertandingan tanpa bermaksud melukai orang lain atau teman bertanding dan tidak melanggar peraturan pertandingan yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan, uang, dan prestis. Contoh, fisiknya pemain bola basket yang melakukan pivot dan sikunya mengenai lawan yang mencoba merebut bola. Contoh, psikisnya mengganggu pemain yang melakukan free throw dengan kalimat no point. C. Teori agresivitas. Teori naluri. Tindakan agresif dipandang sebagai dorongan yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat tersebut, agresif tidak dapat dihadiri, tetapi dorongannya dapat dikendalikan. Tindakan agresif sebagai dorongan naluri dapat disalurkan dalam olahraga, dan olahraga merupakan media pembahasan dengan agresif yang disebut pembebasan tarik. 2. Agresif frustasi. Teori ini menyatakan bahwa frustasi selalu menyebabkan tindakan agresif dan sebaliknya, keagresifan selalu disebabkan oleh frustasi. Tindakan agresif selalu merupakan konsentrasi tidak lanjut dari frustasi. 3. Teori belajar sosial. Teori ini berpandangan bahwa tindakan agresif adalah sebuah respon atau perilaku yang dapat dipelajari. Bukan sebab itu tindakan agresif akan mendorong tindakan agresif lainnya. 4. Teori revisi agresif frustasi. Teori ini menggabungkan elemen dari teori-teori agresif frustasi dengan teori pembelajaran sosial. Frustasi tidak selalu menyebabkan agresif yang dapat meningkatkan gairah dan kemarahan, namun meningkatkan gairah dan kemarahan dalam agresif hanya terjadi dalam situasi tertentu. D. Perilaku agresif dalam olahraga. Pemain-pemain agresif sangat diperlukan untuk dapat menenangkan pertandingan seperti dalam sepak bola, tapi sifat dan sikap agresif apabila tidak terkendali dapat menjerumus tindakan-tindakan bahaya, melukai lawan, melanggar peraturan, dan mengakibatkan sportivitas. Tipe kepribadian agresif terbagi menjadi dua, yaitu agresivitas kurang terkontrol dan agresivitas selalu dikontrol dengan ketat. Upaya pengendalian agresivitas. Upaya untuk mengendalikan tindakan kekerasan atau agresivitas yang menyimpang antara lain. Olahragawan muda harus diberi pengetahuan tentang contoh tingkah laku non-agresif, penguasaan diri, dan penampilan yang benar. Olahragawan yang terlibat tindakan agresif harus dihukum. Harus disadarkan bahwa tindakan agresif dengan
memberi kemungkinan para olahragawan terlibat agresif dengan kekerasan harus diikuti dan harus dihentikan dari tugasnya sebagai pelatih. F. Menyelesaikan konflik dan perselisihan dengan cara tanpa kekerasan. Mengatasi konflik tanpa kekerasan adalah hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Pelaku olahraga harus tahu bagaimana menyelesaikan konflik dan perselisihan dengan cara tanpa kekerasan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Setuju untuk bertemu. 2. Mencatat fakta setiap pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menceritakan tentang permasalahannya. 3. Mengungkapkan perasaan. 4. Bertujuan untuk menyelesaikan. 5. Perubahan. 6. Mengembangkan rencana aksi. 7. Menindaklanjuti rencana tersebut. G. Mengontrol agresivitas penonton. Pengendalian agresivitas tidak hanya dilakukan pada olahragawan saja, tetapi juga dapat dilakukan pada penonton. Berikut adalah beberapa strategi umum untuk mengendalikan agresivitas penonton. 1. Mengembangkan kebijakan pengendalian yang ketat tentang alkohol atau larangan minuman keras. 2. Hukuman bagi penonton yang bertindak agresif. 3. Memperkerjakan petugas keamanan. 4. Menginformasikan tidak ada toleransi pelatih bagi pelatih yang agresif. 5. Bekerja sama dengan media dan mensosialisasikan dan tidak membenarkan tindakan agresif. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.